Halo teman-teman, selamat bergabung di Gerakai bersama saya Aden Giri. Kali ini saya mau bahas sesuatu yang menurut saya ngena banget ke banyak orang, khususnya yang pernah atau lagi berhadapan sama narsisis. Saya ngambil referensi tentang ini dari Dr. Dan Newhart, clinical psychologist dari San Francisco, Amerika, penulis If You Had Controlling Parents. Dia bilang, orang-orang yang tumbuh dengan orang tua narsisistik atau pengontrol parah biasanya akan membawa luka batinnya sampai dewasa. Luka ini bukan cuma soal masa kecil, tapi juga kebawa ke cara kita dalam memilih pasangan, cara kita bekerja, bahkan cara kita ngeliat pemimpin atau pimpinan. Pola yang pertama, kita yang udah dewasa ini susah banget bikin keputusan. Tiap kali mau mutusin sesuatu, overthinking, mikir puluhan kali. Bahkan akhirnya nggak jadi mutusin apa-apa. Nah, ini bisa jadi kebawa dari masa kecil. Ketika orang tua selalu meragukan pilihan kita atau mengkritik habis-habisan. Jadi di otak kita udah kebentuk, daripada salah, mending nggak usah milih. Kalau kita tarik ke hubungan romantis, misalnya, pola ini bisa bikin kita jadi pasangan yang nggak pernah berani bilang mau apa atau nggak mau apa. Kita terlalu takut keputusan kita bikin pasangan marah atau kecewa. Padahal dalam hubungan yang sehat kan seharusnya dua arah. Di kantor juga sama, bayangin punya bos narsisis yang tiap kali kita kasih ide, langsung dicoret, ditepis, diremehkan, atau malah diambil sama dia, diakuin idenya dia. Lama-lama kita jadi kayak underperformer. Padahal aslinya bukan karena kita bodoh, tapi karena kita udah dilatih buat nggak percaya sama keputusan sendiri. Sekarang, kalau kita ngomong level politik, nah ini menarik. Banyak pemimpin narsisis yang justru bisa naik ke atas karena mereka yang paling ngegas, nggak pernah ragu dan punya gaya meyakinkan. Sedangkan orang-orang yang aslinya capable, tapi tumbuh dengan luka tadi, cenderung minggir, nggak pede, dan nggak berani ambil posisi. Jadi nggak heran kalau di atas sana sering banget yang duduk justru si abuser, bukan si penyembuh. Pola kedua, Dr. Dan juga bilang, ada orang dewasa yang malah nggak nyaman kalau ada hal baik yang datang. Misalnya dapat pasangan yang tulus, dapat promosi kerja, atau bahkan sekedar pujian. Rasanya kayak, ini beneran nggak sih? Jangan-jangan ada maunya, jangan-jangan ada keburukannya. Kenapa? Karena dulu orang tuanya suka ngasih hadiah dengan syarat, atau bikin momen bahagia jadi berantakan dengan drama. Jadi otak kita udah kebentuk, hal baik pasti ada jebakannya. Kalau kalian pernah punya hubungan sama narsisis, pasti relate banget. Dia awalnya sweet, royal, kasih perhatian, love bombing. Tapi begitu kalian udah ketarik, mulai deh tuntutan, manipulasi, bahkan hukuman kalau kalian nggak nurut. Jadi kebaikan itu bukan kebaikan murni. Semacam investasi yang dia pasang biar bisa mengontrol kalian. Di kantor, sama. Bos kasih bonus atau pujian tapi ada maunya. Besoknya kalian harus lembur, nurut 100%. Itu yang bikin kita jadi susah percaya kalau ada orang baik yang beneran tulus. Karena pengalaman lama ngajarin no free lunch. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Dan ini emang tabiat narsisis banget. Dia baik karena ada maunya. Setelah dia dapat yang dia mau, kita akan dicampakkan lagi. Ada nih teman sekantor saya yang begini. Begitu dia sedang ngerjain proyek yang perlu bantuan unit kami, wih, jadi ramah, jadi ngelucu, duduk semeja di pantry. Pas ada bos besar pura-pura antusias ngobrol sama kita. Begitu proyek selesai, dengan angkuhnya senyum sendiri di meja sebelah. Nggak gubris kita yang say hi. Ya, karena kita sopan aja, nggak butuh juga.
Dia sambil natap dingin, cuek, ngerokok, dikepul-kepul, kayak ngerasa hebat gitu udah bisa memanfaatkan kita. Emang anjing Pukimak juga kau ya. Lanjut ke pola yang ketiga, ada juga orang dewasa yang jadi people pleaser parah. Selalu pengen nyenangin orang lain, walau ngorbanin diri sendiri. Kalau kalian ngerasa begini, bisa jadi dulu orang tua kalian bikin kalian ngerasa bersalah tiap kali kalian ingin prioritasin diri sendiri. Jadi jalan aman buat bertahan hidup waktu kecil adalah gue harus bikin mereka senang biar gue aman. Nah, kalau dibawa ke pacaran atau hubungan, ini bahaya banget. Karena pasangan narsisis selalu manfaatin habis-habisan. Kalian selalu aja yang ngasih dan ngasih. Sementara dia cuma ambil dan nerima mulu. Akhirnya kalian kehabisan energi, identitas hilang, tapi tetap merasa kalian yang salah kalau marah. Di politik, kita lihat juga, masyarakat yang dibesarkan dengan rasa bersalah kolektif, gampang banget dimanipulasi. Pemimpin bilang, kalau kalian nggak pilih saya, negara ini akan bubar. Kok mirip-mirip kampanye di suatu negara ya? Jadi orang terjebak people pleasing skala nasional. Konoha, ayo bertobat kalian. Dibilangin ribuan kali kagak mau dengar. Ya udah, mampus aja kau kejebak jadi negara terbelakang. Pola yang keempat adalah di mana kita susah banget buat rileks spontan atau ketawa lepas. Karena dulu tiap kali kita happy, orang tua kita mungkin langsung ngejudge atau bikin kita malu. Jadi sekarang, otak kita kayak brake system. Begitu mau senang, langsung ngerem. Kayaknya saya sering banget denger ini. Jangan terlalu senang, jangan terlalu kencang ketawanya. Nanti sedih, nanti nangis loh. Ya kan? Ini udah kayak generational trauma dari Konoha. Di kantor, orang kayak gini bisa kelihatan kaku, susah ikut jokes, takut salah, takut jadi bahan gunjingan. Padahal akar masalahnya bukan di kantor, tapi di masa lalu dia sendiri. Yang kelima, Dr. Dan juga menyebutkan tentang orang yang selalu ketarik ke drama. Misalnya ada pilihan, hubungan yang stabil atau hubungan yang ribut mulu, naik turun ala roller coaster. Anehnya, dia justru milih yang roller coaster. Kenapa? Karena dulu keluarganya penuh drama. Jadi, chaos terasa normal. Sementara kedamaian terasa asing. Itu juga alasan kenapa di politik, pemimpin yang dramatis sering naik daun. Karena publik yang udah biasa chaos, ngerasa lebih hidup kalau ada drama. Walaupun sebenarnya itu racun. Pola yang keenam, nah ini lumayan berat juga ya. Ketika orang tumbuh dengan perasaan nggak pernah cukup. Apapun yang dilakukan, orang tua nggak pernah puas. Akhirnya, sekarang kita jadi overachiever. Nge-push diri sendiri terus. Tapi tetap ngerasa worthless. Jadi kalian tumbuh menjadi perfeksionis. Dalam hubungan romantis, pasangan narsisis makin memupuk luka ini. Kamu kasih cinta, kasih waktu, kasih tenaga, tapi dia bilang kurang. Jadi, kamu ngejar validasi yang nggak pernah datang. Di kantor, kalian jadi workaholic, overachiever, takut banget salah. Pola ketujuh adalah self-soothing lewat makanan, minuman, belanja, atau perilaku adiktif lain. Ini kayak obat bius sementara buat nutupin luka yang gak pernah sembuh. Karena dulu perasaan kita diremehkan, kita merasa gak dicintai, terjebak, dan gak berdaya. Ya, saya nggak mau judgmental dan generalizing ya. Tapi fenomena sekarang ini kan kayak orang dewasa suka nentengin boneka-boneka di tasnya, di mana gitu ya. Itu sepertinya ada hubungannya dengan pola ini, ya. Jadi bisa jadi mungkin waktu kecil mereka ya nggak terbiasa menerima hadiah, jadi mereka ya balas dendam di masa dewasanya ketika sudah punya uang, mereka mengumpulkan barang-barang yang dulunya mungkin mereka nggak pernah bisa dapatkan.
Nah, sejauh mana itu mengganggu ya kalau udah masuk kategori adiktif. Ya kayak sesuatu yang mungkin nggak terlalu perlu, tapi uang dihabiskan untuk itu. Nah, coba kalian yang suka ngumpulin barang-barang seperti itu, coba cek lagi ya. Pola ke-8, susah dekat sama orang. Ini terjadi karena pola datang dan pergi orang tua yang bikin kalian bingung. Hari ini dia hangat, besok dia dingin. Hari ini dia ada, besok dia pergi. Jadi kalian tumbuh dalam pemikiran hubungan itu nggak stabil. Ketika berhubungan dengan narsisis, roller coaster ini balik lagi. Hari ini sweet banget, besok dingin atau ngegas. Di kantor, bos toksik muji setinggi langit hari ini, besoknya nyalahin lagi tanpa alasan. Akhirnya kalian jadi takut dekat sama orang. Pola ke-9, ngerasa diri sebagai beban atau akan jadi beban buat orang lain. Dulu tiap kali mencoba untuk mandiri, orang tua kalian playing victim. Oh, jadi kamu udah nggak dengerin mama lagi, kamu nggak butuh mama lagi. Kalian tumbuh dengan rasa bersalah. Akibatnya, sekarang kalian ngerasa diri kalian beban. Sama pasangan narsisis, kalian takut minta kebutuhan yang sebenarnya wajar, seperti perhatian. Di kantor, kalian bahkan segan banget mau minta hak untuk cuti atau izin sakit, padahal emang beneran sakit. Ke-10, susah percaya sama orang. Dulu janji orang tua sering dilanggar. Rahasia kalian dibocorkan. Kalian dipermalukan pas kumpul keluarga besar atau di grup arisan. Jadi kalian tumbuh punya trust issue. Dan ketika bersama narsisis, tambah kacau. Karena mereka sering selingkuh atau gaslighting. Di kantor, rekan kerja bilang, tenang, gua backup lo ntar. Tapi pas ada masalah, kalian ditinggal sendirian. Ke-11, bingung sama perasaan sendiri. Setiap kali merasa marah atau sedih dibilang lebay. Jadi kalian tumbuh ragu sama emosi sendiri. Pas sama narsisis, gaslighting dari mereka bikin kalian makin bingung. Ini aku emang berhak marah atau aku yang drama? Di kantor, bos manipulatif bikin kalian merasa diri kalian nggak kompeten, padahal masalahnya di dia. Yang terakhir, pola ke-12, super sensitif sama orang bossy atau manipulatif. Karena dari kecil terbiasa harus nurut, kalian jadi punya radar super tajam. Begitu ketemu orang yang bossy, alarm kalian langsung bunyi. Pasangan narsisis jelas triggering banget. Kalian langsung keingat pola lama. Di kantor, senior atau bos yang power play bisa bikin kalian merasa balik ke masa kecil. Nggak punya pilihan selain patuh atau nurut. Teman-teman, kalau kalian dengerin ini sambil ngerasa, wah, ini saya banget. Please ingat, ini bukan salah kalian. Ini pola yang kebentuk dari kecil buat bertahan hidup. Tapi sekarang, di usia dewasa, kita punya pilihan buat belajar ulang. Kita bisa belajar bilang enggak, no. Belajar percaya sama intuisi. Belajar bahwa kebaikan itu ada yang tulus. Dan terutama, kita bisa pelan-pelan keluar dari lingkaran orang-orang narsisis. Baik itu pasangan, bos, atau bahkan figur publik. Shout out sekali lagi buat Dr. Dan Newhart yang udah bikin kerangka ini. Buat saya pribadi, ini kayak peta yang nunjukin kenapa kita sering kejebak pola yang sama dan gimana cara mulai melepaskannya. Kalau kalian suka konten ini, boleh banget di-share ke teman-teman yang lagi struggle keluar dari hubungan toxic. Kita nggak sendirian, dan healing itu sangat memungkinkan. Stay strong, stay aware, dan ingat, kita bukan supply atau barang kepunyaan si narsisis. Kita manusia utuh yang pantas dicintai apa adanya. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat dan sampai jumpa.